Dua orang mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Amerika, Jason dan Devin Sudirja, meluncurkan perusahaan startup teknologi artificial intelligence di Silicon Valley dengan nama Masa AI. Jason Sudirja, 20 tahun, adalah mahasiswa Berkeley bersama kakaknya Devin Sudirjo, 22 tahun, lulusan Master Stanford Symbolic System dengan fokus AI, akan fokus mengembangkan teknologi artificial intelligence pendidikan dan pengembangan tenaga kerja di Indonesia. Dua produk dari Masa AI itu adalah Genitas dan Genispeak. Genitas dapat digunakan untuk berlatih TOEFL, IELTS, UTBK, SBMPTN, dan bahasa Inggris umum. Ya pemirsa, lagi-lagi karya anak bangsa Indonesia membanggakan bangsa dan negara tentunya ya. Ada dua orang mahasiswa asal Indonesia, tiga bahkan sebenarnya ya. Satunya bukan dari Indonesia. Oh, satunya bukan dari Indonesia, dua mahasiswa di Indonesia di Amerika Serikat yang membangun perusahaan berbasis teknologi artificial intelligence. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini, pemirsa, langsung saja kita hadirkan ahlinya yang membangun, ada Devin Sudirja. Apa kabar Devin? Baik, sehat ya? Sehat, baru sampai. Baru sampai, masih Jatek. Tapi terima kasih ya sudah mau hadir di sini. Dan tadi sebenarnya ada Jason Sudirja juga, adik dari Devin yang mau bergabung bersama kita, tapi karena ada perbedaan bentang waktu yang cukup jauh di Indonesia dengan California, akhirnya siang hari ini kita berbincang dengan Devin terlebih dahulu. Devin, ini membangun Masa AI, pada saat itu siapa yang menginisiasi pertama? Yang menjadi landasan pemikiran apa sih kok pengen membangun perusahaan seperti ini? Oke, jadi dua hal ya. Yang pertama itu ide awalnya itu dari Jason sebenarnya. Jadi dia pas COVID dia membuat bisnis bimbel online kecil lewat Zoom. Terus dia merasa bahwa ini sebenarnya ada banyak inefficiency. Jadi pertama bimbel online itu kan setiap sesi kalau yang private atau maupun grup lumayan mahal kan ya, setiap sesi sejam. Yang kedua adalah tutor itu nggak available buat student 24/7. Jadi cuman available pas kalau dia ada jam, ada free time aja kan ya kan. Ya. Jadi pada saat itu dia pernah, aku inget dia WA saya, dia bilang kenapa nggak kita buat pakai AI aja. Dan kebetulan aku di Stanford itu konsentrasinya itu memang di bidang artificial intelligence. Jadi waktu itu buat salah satu project kelas itu saya baru bikin minimum viable produknya. Jadi untuk produk yang paling awal itu untuk mengenerate reading, writing sama listening test waktu itu. Itu project kelas ya buat TOEFL. Terus habis itu setelah kelas itu selesai, profesornya juga dia suka projectnya, lalu kita mulai bangun sih bertiga di situ. Nah, Devin, tapi apa sih sebenarnya yang membedakan kalau kita ngomong era 5.0 dengan semua berbasis teknologi ini kan berarti kan sektornya pendidikan ya, berkaryanya atau bergeraknya. Kan sudah ada juga mungkin ya teknologi-teknologi sebelumnya, mungkin platform-platform yang hadir juga di Indonesia juga bisa dirasakan, edukasi berbasis teknologi. Apa yang membedakan yang dibuat Devin dan Jason dengan yang sudah ada? Sebenarnya kita membangun Masa itu karena kita mau membantu improve yang sudah ada. Jadi kita mau support. Jadi dengan menggunakan teknologi AI, pertama buat para murid lebih murah kan ya, mereka punya akses ke sebuah tutor bot 24/7. Jangkauannya lebih luas dari mana aja kapanpun. Bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris, bisa berbicara chatbotnya. Jadi bukan cuma teks doang. Lalu itu yang pertama. Jadi bisa selalu accessible. Yang kedua adalah untuk para murid itu mereka tahu mereka itu strongnya di mana, terus lemahnya di mana. Lalu mereka juga dapat materi pembelajaran dari kita yang menyesuaikan dengan statistiknya mereka sendiri. Dan kita juga bisa memprediksi kalau nanti lu ngambil tes TOEFL yang sesungguhnya itu nilainya berapa, itu kita bisa memprediksi juga. Dan ini dari sisi muridnya ya. Jadi dan kita juga akses ke Masa itu jauh lebih murah. Nanti this weekend kita akan launching yang produk berbayar, and harganya per bulannya itu cuma 40.000. And that is lebih murah daripada semua
paket bimbel yang yang kita udah pernah survei research lah ya. Oke. Lalu untuk si gurunya itu bisa lihat murid saya itu progresnya gimana, terus bisa juga kita bisa men-generate custom lesson plan juga buat satu murid atau buat satu grup murid-murid gitu. Jadi buat gurunya juga lebih efisien. Jadi jam kelas itu memang dipakai buat belajar dan bukan cuma latihan. Jadi latihannya dipakai kita aja gitu. Jadi gurunya bisa memonitor dari and their own time gitu. Jadi kebutuhan akan pendidikan jadi lebih personalized, lebih spesifik lagi ya. Davin, kalau boleh sharing juga ke kita, kenapa sih kamu dan Jason memilih artificial intelligence, kecerdasan buatan? Apa yang kamu lihat dari AI ini? Sebenarnya aku lihat yang kita lihat dari AI itu potensinya sangat besar dan bisa membantu banyak sekali industri dan sektor menjadi lebih efisien. Sebenarnya bukan cuma pendidikan saja, tapi kita specifically pilih pendidikan karena memang passion kita di situ. Saya ingat, jadi saya sama Jason tuh dari umur 12 tahun itu udah mulai volunteer ngajar bahasa Inggris. Soalnya memang kita dari awal sekolahnya tuh bahasa pengantarnya tuh bahasa Inggris. Jadi kita udah passionnya for the longest time ever tuh memang di education. Jadi maka itu kita pilih. Masih banyak sebenarnya pertanyaan saya, Davin, soal masa AI, boleh ditahan dulu. AI ini. Ditahan dulu, tapi pemirsa, karena sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir